Iya. hubungan Prabowo Gibran. Itu yang saya Prabowo bilang dan sebagai Jokowi. ya biasalah ya, itu dikonstruksi seolah-olah memang terjadi keretakan di antara Prabowo dengan Gibran, Prabowo dengan Jokowi misalnya. Padahal ya misalnya saja soal yang tadi disebut oleh Bung Rai ini ya, soal bahwa Gerindra atau Pak Prabowo tidak pernah memerintahkan Gerindra untuk menerima surat permohonan pemakzulan tersebut. Kita harus ingat loh, Pak Prabowo tuh bahkan nggak mau ya kalimat ini mungkin terdengar kasar ya, tidak bersedia bertemu dengan para purnawirawan tersebut ya. Memang dia bilang penjelasannya adalah jangan kasih ke kami dong, kasihnya ke DPR. Tapi setelah dikasih ke DPR ya, Gerindra itu kalau mau menjatuhkan Gibran atau mempersoalkan atau mencemarkan nama baik Gibran adalah langsung menerima dan mengatakan mari kita rapat ya. Sekarang sudah berbulan-bulan itu tidak terjadi. Partai yang dominan di sana memang yang terbesar adalah PDIP ya. PDIP aja nggak ngomong apa-apa. Tapi Gerindra pun juga memutuskan untuk tidak menindaklanjuti itu. Saya yakin upaya pemakzulan tersebut nggak akan berlanjut di DPR. DPR itu sebenarnya menolak. Nah, tapi kembali ke isu semula. Apakah hubungan Prabowo dengan Gibran itu adalah hubungan yang buruk? Sekarang ini saya yakin tidak ya. Gibran itu faktor penting dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Yang memenangkan Pak Prabowo dulu adalah Gibran. Yang meminta Gibran untuk menjadi calon wakil presiden adalah Prabowo, bukan Pak Jokowi yang menyodorkan nama Gibran. Jadi ini semua sebetulnya tidak terjadi. Makanya saya katakan tadi, jangan kita terjebak dengan sebuah hayalan bahwa pemerintah kita sedang terpecah nih. Ya. Yang misalnya gini, Budi Ari diganti, saya sih merasa emang sebaiknya diganti. Ya. Betapapun saya pendukung Jokowi dan Budi Ari pendukung Jokowi, tapi kalau ada pendukung Jokowi sama-sama yang pendukung Jokowi belum tentu juga ketemu kan? Belum tentu. Persis enggak. Saya mau bilang dunia politik atau dunia pemerintahan kita adalah pemerintahan yang sebetulnya jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang ada clash, ada upaya saling menyingkirkan. Ini saya mau mengatakan ini, baik-baik saja. Ini. Kan berulang kali Bung Ade mengatakan yang memenangkan Pak Prabowo itu adalah Gibran. Ngaco itu. Ya kan? Ya saya tidak tahu seperti apa respon orang-orang Gerindra terkait dengan pernyataan ini gitu ya. Tapi saya mau mengatakan nggak bisa juga dijadikan itu dalil seolah-olah bahwa mereka itu kuat karena menurut Bung Ade bahwa yang memenangkan Pak Prabowo itu adalah Gibran. Harus ingat. Yang saya ingin katakan. Mendukung, mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden 2 kali itu PDI Perjuangan. Lalu ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Yang saya ingin katakan bukan lagi mereka retak. Sudah pecah. Bro, saya ingin katakan adalah bahwa jangan bayangkan mereka itu pecah. Buat Prabowo, Gibran pecah itu belum, masih retak. Gibran itu penting ya. Jangan bayangkan bahwa ada kebencian dari Prabowo atau Gerindra terhadap Gibran. Biasa-biasa saja. Tapi kalau penting gini juga Mbak, ketika bangsa ini genting ya, ketika terjadi demo besar tanggal 25, 29, Pak Prabowo mengumpulkan ketua-ketua partai dan setelah itu kumpul semua. Setelah itu ada juga statement dari Menteri Pertahanan Pak Sarifudin. Di mana Gibran? Gibran malah ngumpet di kantor Wapres di sebelah. Itu kan mulai mengarang bebas. Ya jelas Pak. Jelas. Enggak ada di tempat. Kenegarawanannya. Baik, saya menyapa Pak. Cek dong, yang nemuin demonstran enggak?